Baik, kali ini kita akan menentukan validitas butir soal dan juga reliabilitas setelahnya. Di sini terdapat 15 soal pilihan ganda yang telah diberikan nilai. Nilai 1 itu maknanya benar, kalau 0 itu salah, dan jumlah siswanya ada 78. Bagaimana cara menentukannya? Pertama kita membuat satu kolom baru yang disebut jumlah. Dan kita sum dari skornya ini. Mengapa kita harus melakukan prosedur ini? Karena dalam mencari validitas butir soal itu, kita sedang mencari korelasi. Bagaimana korelasi setiap butir soal dibandingkan dengan jumlah dari skor tersebut. Jadi nanti setiap soal ini dikorelasikan. Soal nomor 3 dengan jumlahnya dan seterusnya. Kemudian kita copy soal ini dan jumlah ke software SPSS. Kita ubah dulu desimalnya menjadi 0. Setelah itu untuk variabel nama ini bisa kita ganti menjadi soal. Kita ke edit, kita replace. Nah, sekarang sudah terganti dan ini tadi kita ganti dengan jumlah. Setelah itu kembali ke data view, klik analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan semuanya, Ctrl A ke variabel. Correlation coefficientnya menggunakan percent, signifikansinya to tail, dan flag significant correlationnya kita centang. Kita biarkan seperti ini. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah keluar output korelasinya. Kita ke bawah dulu. Jika ada bintang 1 di sini, maknanya adalah korelasinya signifikan pada level 0,05 to tail. Kemudian bintang 2 itu signifikan pada korelasi 0,01. Di sini bisa kita lihat soal nomor 1 itu valid. Kemudian soal nomor 2 tidak valid ya, karena tidak ada bintangnya. Di sini bisa kita hitung berapa soal yang valid, berapa soal yang tidak. Untuk lebih mudahnya kita copy kembali ke Excel. Berarti soal yang valid ada soal nomor 1, nomor 1, 2, 3 tidak valid, soal 5 valid, 6, 7 tidak, 8, 9, 10, 11 tidak, 12 tidak, 13, 14, 15. Berarti totalnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal yang valid dari 15 soal. Berarti 7 soalnya tidak valid. Mengetahui valid tidak validnya dari mana selain dari tanda bintang itu? Kita bisa melihatnya dari nilai signifikansinya ini. Jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dikatakan soalnya adalah valid. Jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka soalnya tidak valid. Kita ke bagian signifikansi. Ini kan 0,002. Itu kurang dari 0,05 maka dia valid.
Kemudian ini ada 0,583, itu jauh lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak valid. Dan seterusnya seperti itu. Ini 0,000, dia kan kurang dari 0,05, maka dia valid. Selain itu, cara selanjutnya bisa kita lihat menggunakan R-tabel. Kita harus tahu dulu jumlahnya adalah 78, jumlah responden yang mengisi soal ini. Kemudian kita ke R-tabel ini, saya menggunakan referensi dari statistikian.com. Di sini ada DF, degree of freedom, derajat kebebasan. Di sini ada alfa 0,05 dan 0,01. Dan kita pilih yang R 0,05, signifikansi 0,05. Nah, sekarang bagaimana membacanya? Tadi sampel kita ada 78. Nah, untuk menentukan DF-nya kita kurangi dengan 2. Jadi 78 dikurangi dengan 2 adalah 76. Maka nilai R tabelnya adalah 0,2257. Soal dinyatakan valid apabila R hitungnya lebih dari L tabel. R hitung adalah nilai ini dibandingkan dengan R tabel. Kita copy dulu semua R hitungnya. Nah, lalu kita bandingkan dengan R tabel. Untuk soal 1 kan lebih besar ya, R hitungnya 0,350 itu lebih besar dari 0,2256, sehingga dia dinyatakan valid. Yang ini tidak valid. Dapat disimpulkan kembali bahwa ada 2 cara ya dalam menentukan validitas dari butir soal. Yang pertama kita melihat nilai signifikansi, lalu yang kedua kita membandingkan nilai R hitungnya dengan R tabel. Baik, selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas dari keseluruhan soal ini. Bagaimana caranya? Kita tetap klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, Reliability Analysis. Kita masukkan semuanya, kecuali soalnya. Maaf, kecuali jumlahnya. Kita masukkan ke item. Kemudian kita pilih statistik. Scale if item deleted. Ini maknanya apabila misalnya nomor 1 itu tidak valid, 1 itu dihapus, reliabilitas barunya jadi berapa, begitu. Kemudian modelnya tetap kita pilih Cronbach alpha. Lalu oke. Soal ini memiliki reliabilitas yang rendah ya, 0,235. Itemnya 15. Kalau itemnya di-delete, nomor 1 ini di-delete, maka Cronbach alfanya jadi 0,214, makin turun. Kemudian kalau kita misalnya menghapus soal nomor 4, didapatkan Cronbach alfanya 0,332, semakin meningkat. Baik, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.